Sobat ARL, saat ini Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap tahun 2024 memiliki program kerja baru, yaitu podcast. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai sosok di balik landscape yang ada di Indonesia, yaitu mengenai segmen Soka. Nah, pada kesempatan kali ini, Soka akan membahas mengenai realita dan keadaan pada dunia lanskap di Indonesia, khususnya di Bali nih, Rahel. Nah, sebelum itu, kenalkan nama saya Anjani dan rekan saya yaitu Halo, aku Rahel. yang merupakan mahasiswa dari program studi Arsitektur Lanskap Angkatan 2022, sekaligus menjadi host pada segmen kali ini. Nah, pada kesempatan hari ini, kita lagi ditemenin dengan bintang tamu yang gak kalah keren dari bintang tamu podcast sebelumnya. Nah, yang siap membagikan bagaimana sih industri dunia landscape di Indonesia, khususnya di Bali. Tanpa lama-lama, kita langsung sambut saja Bapak Iketut Suratman. Halo, saya Ketut Suratman, owner daripada Republic Garden dan juga owner daripada Pramanagiri Kusuma. Kebetulan memang biarpun di dua dunia yang berbeda, satu dunia desainer dan kontraktor, yang satu dunia hospitality, tapi aplikasi daripada semua disiplin ilmu tentang landscape kita aplikasikan khususnya di properti kita untuk mengupgrade daripada value dan menjadikan selling point yang membedakan antara properti kita dengan properti yang lain gitu. Baik, sangat keren sekali ya teman-teman. Oke Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sedikit serak, maaf ya. Iya, Ada sedikit batuk. Bapak. Nggak apa-apa ya. Oke, apakah Jadi Bapak suaranya ada kurang merdu. ya, nggak apa-apa Bapak. Kami juga sedang tidak enak badan sebenarnya, Oh tapi ya, semangat ya. iya terima kasih Bapak. Baik, apakah Bapak mungkin hari ini ada kesibukan? Ya. Habis acara podcast ini mungkin Bapak punya schedule mungkin mau yang dilakukan Bapak? Ya, reguler ginilah kita tiap hari kontrol orang-orang di proyek. Ya, kadang-kadang memang sekarang kita kebetulan lagi ngebut nih di proyek revitalisasi bandara kan. Gitu. Jadi lumayan kejaran waktu. Baik, oke. Bapak ini merupakan pemilik atau owner dari Bali Rimba Garden dan juga orang di balik Villa Pramanagiri Kusuma. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih detail dari karir Bapak saat ini kepada teman-teman kami, Pak. Detail karir ya. Ya. Panjang saya ceritainnya. Karena kita benar-benar memulainya dari nol. Jujurnya kan kalau saya bukan sekolah landscape ya, bukan lulusan dari sekolah landscape. Saya cuma dari sekolah SMA. Tapi mungkin itu sudah apa ya istilahnya takdir semesta lah sudah untuk kita, memang karena memang kan basic kita dari kecil adalah petani ya. Jadi secara basic kita sebenarnya sudah ada sebagai cikal bakal seorang landscaper gitu sebenarnya, karena memang rata-rata orang kita kan petani dulu. Nah, one day kita akhirnya dapat kerjaan sebagai tukang kebun awalnya, salah satu hotel kecil di daerah Kerobokan sana, namanya Rumah Kalwat Tegal Jaya. Dan di situ betulan daripada pemilik daripada hotel itu dia apa ya, juga pemilik daripada sebuah yayasan Kole Santo Yusuf. Jadi romonya hobi tanaman, dan dia juga punya nursery di Malang, pusatnya daripada Kole Santo Yusuf. Jadi dari situ beliau banyak membimbing kita untuk terjun di dunia landscape sebagai praktisi awalnya, bukan sebagai orang yang mengerti secara teori ya. Tapi karena waktu itu juga banyak buku-buku bacaan yang kita bisa baca waktu itu. Salah satunya Trubus, Asri juga ada, dan kebetulan saya sendiri senang baca-baca kan, dari dulu kutu buku memang senang baca. Jadi ilmunya itu ya kita dapat langsung dari belajar dan langsung praktek, learn by doing. Jadi kita belajar tentang ilmu sebenarnya bukan landscape, lebih ilmu untuk nursery ya, pembibitan awalnya. Itu memulainya kita benar awalnya. Terus dalam perjalanan waktu setelah merasa cukup belajar di sana,
kita pulang kampung ya mungkin karena ada darah wira swasta ingin mandiri, kita ingin buka usaha. Iya. Wah itu juga perjalanannya panjang itu sampai ke titik ini jatuh bangunnya kita berdarah-darahnya kita seperti apa. Nah, yang pertama kita gimana membuat nursery di rumah dengan lahan yang sangat sempit, dengan ya keluarga besar banyak tantangan lah, anjingnya kadang-kadang yang ngerusak tanaman segala macam gitu. Tapi kita tetap semangat dan setelah ada berapa hasil, kita dulu coba eh, jualan. Sekarang kesulitan kedua setelah ada punya tanaman, kesulitan kedua adalah marketingnya. Jualnya kemana? Iya. Akhirnya kita coba supply ke arah punya kebun di Denpasar. Setelah supply itu mereka nggak mau bayar. Akhirnya kita ambil lagi punya kita, kita sewa pickup jual di pasar-pasar kayak di pasar Ubud gitu. Dan kebetulan nasib baik pada saat itu eh, ada pas Adipura perlombaan dulu. Iya. Jadi ibu-ibunya yang mau belanja ke pasar bukan belanja beras, bukan belanja ini, jadi Belanja belanja tanaman. tanaman kita karena kan dia mau mau diwajibkan mendandani rumahnya gitu. Iya. Akhirnya satu pickup habis. Nah, itu yang menjadi momentum awal yang meletup semangat kita, keyakinan kita untuk masuk ke dunia landscape. Jadi semangat kita. Tanaman mulai bikin dan beli-beli juga keluar. Pada saat itu kita mencari nursery sampai ke daerah mana? Apuan di sana daerah Tabanan, daerah Margo gitu. Nyari-nyari tanaman yang kita jual kembali ke pasar-pasar. Nah, ada satu ketika kita berkenalan dengan seorang bule dan dia ternyata lulusan di bidang landscape di England sana. Jadi dia sebenarnya masih pada situ masih gelandangan, masih jobless gitu. Jadi kita setelah bertemu sama-sama nasibnya serupa, Cocok ya Pak ya. jadi dia minta tolong sama kita untuk bekerja sama, kita buat perusahaan karena dia orang asing kan nggak boleh nih di atas nama kita. Nah dia mengerti ilmu-ilmu landscape dan kita mengerti mencari produknya buat produk. Akhirnya kita berkolab nih. Termasuk juga kolab bahasa nih. Oh iya. Dia belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Inggris. Nah terus kita mulai ambil proyek nih. Dan dalam perjalanan kita pertama proyeknya adalah Bali Reptile Park. Nah di Bali Reptile Park itu kita ketemu lagi partner lagi berikutnya orang Jerman yang punya Troplan sekarang. Nah yang pertama itu John Pettigrew juga sekarang jadi landscape terkenal dia. Si Thorsten House juga landscape terkenal juga. Kita bertiga collab nih ngambil Bali Reptile Park. Nah jadi situ udah mulai start yang namanya transfer ilmu kita. Jadi saya belajar tentang teori ngedesain segala macam dan dia belajar tentang kita juga karena kita lebih paham yang lapangan nih, praktisi langsung. Yang satu juga orang yang paham tentang tata kota itu yang si Thorsten karena memang dia lulusan Jerman dalam hal tata kota kan. Nah di situ mulai collab kita. Masuk yang cerita lucu ini reptil akhirnya kita dapat istri ibunya adik itu ada terbesar terus Bonus ya Pak ya. ya bonus akhirnya berikutnya mengalirlah proyek-proyek berikutnya ada Begawan Giri setelah itu kita garap bersama terus proyek-proyek berikutnya sampai kita juga yang terakhir menggarap Hayat kan Andas juga itu Desanur sekarang Sanur ya. Meru semua itu kan sama yang terakhir ini airport kan masih kelanjutan dari G20 begitu. Nah, itu sebenarnya saya cerita agak sedikit simpel ya. Jatuh bangunnya masih banyak yang sebelum berkolaborasi itu dah. Jadi dari situlah kita perjalanan karir sampai di titik ini dan kalau hubungannya dengan Pramana Giri Kusuma ini awalnya kita memang nggak ada cita-cita untuk buat hotel gitu. Kita ada jualan
Kebetulan dalam dunia landscape itu kan ada softscape, ada hardscape ya. Hardscape itu salah satunya adalah rumah joglo kan. Selain batu, artwork, jalan, parkir, kolam, air terjun, atau apa gitu. Ya, juga rumah joglo itu atau gazebo-nya juga adalah artwork di mata kita ya. Iya. Jadi kita jualan itu. Nah, salah satu tempat yang awal kita pakai adalah ini. Ini aslinya adalah stok untuk joglo kita mau kita jual gitu. Lama-lama ya udah kebanyakan dan feelingnya oke. Jadi lama-lama kok keputusan udahlah saya buat jadi resort aja. Ya syukur ini berjalan bagus, banyak diterima, reviewnya juga tentang nature diterima, dan kebetulan karena basic kita landscape, jadi ya kita maksimalkan di poin itu. Jadi gimana kita membangun resort yang selling point, benar-benar selling pointnya itu adalah di landscape-nya, nature-nya. Nah, seperti itu. Jelas untuk perjalanan daripada karirnya. Baik, terima kasih Bapak. Panjang sekali ya Pak ya ceritanya sampai dapat bonus ibunya, istrinya Bapak sekarang. Nah, kan tadi Bapak bilang mungkin memang dari backgroundnya Bapak awalnya itu memang anaknya suka berkebun. Nggak kayak anak sekarang mungkin yang males jadi petani begitu, lebih memilih bekerja di kota. Awal mulanya itu Bapak memang tertarik dengan dunia pertanian, perkebunan, tanaman begitu, atau Bapak diajak teman gitu, join sama teman, ayo kita, atau dorongan orang tua juga untuk terjun ke dunia landscape gitu Pak, kayak mulai bertani kayak gitu Pak? Kalau bertani padinya ya, Iya. ya terpaksa lah orang di desa. Tidak ada pilihan. Jadi Berarti pada iya. saat di generasinya kita itu, ya memang itu salah satu pilihan hidup, bertani kan. Beda dengan generasi sekarang, lebih banyak ke tourism kan. Kalau pada saat itu memang itu aja pilihan. Jadi secara ininya bukan karena diarahkan atau apa, kalau pertanian ininya, pertanian Iya. secara eh, konvensional Iya. padi gitu ya. Tapi kalau pertanian yang dimaksud tentang tanaman hias, tanaman dekorasi, itu ya memang waktu start awalnya di hotel itu. Ketika kita menjadi tukang kebun di sana, mulai keluar ide-ide menjadi seorang petani bunga itu karena gini, kita melihat pada satu contohnya begini. Kita kan dikasih kesempatan untuk bagaimana belajar membuat pembibitan bunga. Nah, awal sekali kita buat pembibitan bunga itu dari bougainville. Nah, kita ingat itu ada sampah bougainville di jalan. Kita ambil, bawa ke hotel, kita potong-potong, terus kita encep-encepin gitu. Dengan kita sebelumnya kasih obatnya, tonik, ataupun rutin F namanya untuk obat akar kan. Jadi itu yang kita start awalnya dari situ, dan proses daripada ketika kita membuat tanaman itu adanya bougainville itu benar-benar menginspirasi. Gimana kita melihat awalnya dia dari tumbuh keluar kenup-kenup tunas tunas barunya. Setelah itu keluar mulai kenup bunganya, proses sampai dia mekar dan jadi besar. Proses itu benar-benar menginspirasi kita, yang merangsang kita untuk bagaimana kita melihat sebuah proses kehidupan yang membuat kita, oh, pekerjaan landscape ini bukan sekedar bahasa bisnis duit ya, tapi juga ini sangat apa ya, mendukung tentang lingkungan hidup ya, dengan kehidupan ya, Berkelanjutan ya Bapak. berkelanjut dan seperti itu. Terus pada saat itu kita dikasih kesempatan untuk jualan tanaman. Kan di tempatnya hotel itu ada kapel karena milik orang Katolik kan. Nah, setiap hari Minggu ada misa. Jadi hasil bunga kita dibeli sama peserta misanya. Satu biji waktu itu masih laku 1.500. Bayangkan
satu hari kita buat 100 minimal tuh. Berarti 1.500 kali 100 150.000. Iya. Tukang pada saat itu hariannya masih 15.000. Kita tukang tanaman menghasilkan 150.000. Dari situlah kebayang, wah ini duduk santai aja kalau cuma Cuan tukang ya, Pak. 15.000 aja udah bisa gitu. Makanya Iya. dari awal kita nggak pernah terbesit untuk menjadi apa, ngikut orang, karena kita lihat bikin 100 tuh gampang banget loh, untuk buat Iya. bibit tanaman. Mm-mm. Apalagi kalau sekarang kita ngomong harga bougainville minimal udah 15.000 kali 100, coba gampang banget. 100 itu nggak perlu waktu sejam untuk cepin gitu. Itu berapa hariannya? 1.500.000. Harian Iya. apa itu? Nah itulah yang menginspirasi dulu. Akhirnya kita bulatkan tekad, keluar dari itu menjadi seorang petani gitu. Gitu. Ya, Berarti hal tersebut yang menjadikan motivasi ya Pak ya. betul. Sangat mudah sekali waktu itu. Jadi diterusin aja gitu ya Pak Tidak ya. Ya, langsung ya Rahel. Iya, ya banyak bisa motivasinya. langsung. Motivasi bisnis, lihat kita income kita jauh melebihi yang orang. Padahal Iya. simple banget, sambil enjoy dengerin musik, duduk Iya. bikin 100 bag itu loh nggak lama. Nah kita target, pokoknya satu hari saya harus hidup 100 bag tanaman. Jadi kita lebihin lah 120 atau apa. Ya gitu target kita dulu. Masuk juga karena itu yang menginspirasi tentang proses tumbuhnya dia itu benar-benar seperti kita melihat sebuah proses kehidupan baru. Wah, ya bahasa sombongnya kita kok sudah mewakili pekerjaan Tuhan yang membuat kehidupan gitu. Oke Bapak, terima kasih Bapak udah banyak sekali yang memotivasi. Saya juga berarti kayak kita harus mencoba ya Pak ya biar tahu di mana peluang kita, di mana Langkah kita awal. tuh iya benar. Jadi Bapaknya mungkin bisa dibilang suatu kebetulan ya bisa dibilang ya dari situ terus ngeliat ada peluang lalu Bapaknya meneruskan. Berarti waktu itu tuh Bapak bareng-bareng nggak sendiri Bareng-bareng sama sama teman buat nggak punya sendiri, tim gitu. Oh, sendiri. sendiri. Ya Oke. sendiri, karena untuk apa ya, membuka mindset orang itu kan nggak gampang. Pada saat itu pekerjaan seorang tukang kebun dibilang sesuatu yang prospek itu susah banget zaman itu. Tukang kebun sampai sekarang yang bikin tukang kebun tahu sendiri. Iya. Nah, ini makanya dalam kesempatan ini penting, kenapa kita jelasin bahwa tukang kebun itu bisa suatu saat berdasi juga, ini Iya. bisa naik mobil mewah juga gitu, Iya. karena income-nya dia juga kalau dihitung sebagai tukang kebun, bahasanya sebagai petani bunga ya, secara bahasa sombongnya dalam ilmu marketing nggak ada ruginya loh. Tidak laku aja dia untung. Tahu kenapa? Nggak laku dia tambah besar, nilainya tambah mahal. Iya. Tidak laku dia tambah banyak, dia tambah duit, Iya. tambah banyak gitu. Itu ilmu di, kalau kita di dunia tanaman hias ya. Artinya bahasa sombongnya tidak ada istilah rugi, dengan catatan ya tekun. Nah, Rajin. ya, dan mau selalu belajar dan berusaha tambah berdoa. Iya, berdoa jangan lupa ya guys. Ingat. Semua yang diberikan itu dari Tuhan juga ya guys ya. Baik Bapak, tadi kan Bapak udah menceritakan dari awal termotivasi bagaimana, awal mulanya bisa sampai ada titik ini bagaimana. Kira-kira selama Bapak berjalan sampai sejauh ini, sampai detik ini tantangan terbesar apa yang sudah Bapak lewati? Atau mungkin hal itu terulang gitu selama Bapak berjalan? Kalau ini kan ada sebenarnya beberapa dunia yang sedikit berbeda ya. Kalau tadi dunia kita di produksi tanaman, kendala awal marketing dulu ya. Iya. Nah, karena kan kita belum tahu jalannya. Jadi ya wajar lah sebagai seorang pemula dulu, apapun pekerjaan belum tahu jalannya, pasti kesulitannya ya dari situ ya. Marketing dan mungkin juga kekurangan teknis. Jadi secara apa, skill teknikalnya, jadi mungkin kemungkinan matinya. Nah, itu pada saat kita mengembangkan tanaman hias. Kalau berbicara proyek, sama juga. Kalau belum tahu apa, awal-awalnya belum tahu jalannya, belum punya relasi, belum ini, mungkin
di marketing awal-awal ya. Tapi setelah kita punya relasi dan sudah tahu dunianya, jujur tidak begitu banyak kendala lagi karena khususnya di dunia marketing kan di Bali ini adalah apa ya, kompetitor di bidang landscape hampir nggak begitu banyak, nggak begitu ketat dibandingkan dengan dunia arsitektur di bangunan atau Iya. interior atau MEP mechanical electrical plumbing itu tidak sebesar, tidak Seketat itu. seketat itu persaingan gitu. Jadi jujurnya kendalanya adalah ketika kita start awal adalah menemukan track kita sebenarnya. Ya, gitu. Ya, kalau sudah temu tracknya, goalnya udah kelihatan. Iya. Nah, Jalannya Udah sudah. kelihatan ya, celahnya. jadi pentingnya yang adalah ketika start usaha, baik itu mungkin kembali ke saya sebagai seorang petani bunga, nomor dua mungkin kontraktor di landscape atau ngedesain ataupun di dunia hospitality gitu. Kalau di dunia apa tadi tanaman hias ya seperti itu yang tadi marketing di awal yang kita kesusahan. Nomor dua kalau di dunia kontraktor ya pastinya banyak artinya yang harus belajar ya, belajar untuk memahami permasalahan apa, kendala apa setiap ada proyek beda tempat, beda permasalahan, beda solusi. Nah, itu yang harus kita banyak-banyak belajar. Kalau di dunia desain sama, gimana kita memahami awal daripada ekspektasi klien-klien gitu untuk mencapai ke tingkat kepuasan. Beda orang, beda ekspektasi, beda mau, beda karakter yang mereka harapkan. Itu harus kita memahami. Jadi memang kalau kita mau masuk ke dunia landscape, pengetahuan kita harus lebih kompleks ya. Iya. Apalagi khususnya di Bali. Bali sebagai daerah apa ya, pariwisata, international market gitu untuk dunia landscape. Segmen pasar kita banyak bule ya, orang luar gitu. Yang mana notabene satu perlu alat komunikasi kan. Jadi pada adik-adik kita harapkan persiapkan diri di awal kalau mau eksis di dunia landscape khususnya di Bali. Bahasa itu sangat penting. Gimana besok-besok kita mau bawa guide kemana-mana, apalagi sekarang apa namanya komunikasi kita itu harus lebih benar-benar bagus ya, karena meeting online segala macam lain kan. Offline mungkin masih bisa bawa teman ini untuk penerima, online meeting itu meneraskan desain kita nggak bisa berbahasa itu contoh. Jadi itu bahasa ya. Nomor dua, pengertian teknikal, karena jujurnya ilmu landscape itu lebih apa ya, lebih jamak, lebih general, lebih kompleks daripada ilmu arsitektur yang lain. Kalau arsitektur lain saya bukannya merendahkan ya, yang lain. Kalau habis menester, habis ngaci, habis ngecat, mungkin degradasi perubahan nggak banyak. Ilmu landscape kita harus tahu menanam hari ini, gimana pergerakannya lagi seminggu, gimana pergerakannya lagi sebulan, setahun. Kan gitu. Ya, kita harus tahu bukan maintenance aja, pergerakannya dia, pertumbuhannya dia. Kita harus baca. Ketika kita mengcombine satu tanaman A dengan tanaman B, apa inharmonisnya terjadi nggak atau malah fight, jadi malah complicated. Kita harus baca itu. Terus juga pergerakan warna, kita harus tahu. Belum beda wilayah, beda kondisi, beda masalah. Di Bali yang island pulau yang sangat kecil ini, kondisi tanahnya itu sudah terbagi-bagi di beberapa zona dan dengan tingkat kesulitan masing-masing. Zona Ubud ini contohnya, pasti dengan topografinya yang tajam, masalah di erosi, masalah di suplai material mungkin karena tajam. Tapi ya keuntungannya tanahnya subur, humidnya tinggi, bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus memahami kalau tanam begini solusinya apa. Mungkin salah satu drainage-nya harus bagus biar tidak jadi longsor tanahnya. Terus tanamannya mengikat tanah apa gitu. Contoh sekarang zona di Bali pulau kecil nih.
sanur, garam masalah. Di musim angin Juli Agustus itu bisa kebakar. Mungkin contohnya juga di Kuta kan, kayak tanam-tanaman sepanjang pantai itu musim dulu kan kebakar. Nah, garam harus paham solusinya apa. Contohnya pada saat itu harus ada tanaman membaper atau sesuatu memfilter, mengurangi daripada tingkat intensitas daripada garam gitu. Contoh tanaman yang senang digaram, tanaman senang di laut, itu harus dipelajari gitu, tingkat daripada tingkat kesulitannya. Airnya yang tanahnya yang pasir, gimana mengatasi karena pasir jelas nggak subur. Nomor dua, boros air. Iya. Apa contohnya? Memasukkan unsur yang bisa mengikat air untuk mengurangi penguapan, masukkan unsur hara, kan begitu. Iya. Nah, ada juga tanah di mana, di daerah Kerobokan ke barat, itu tanahnya clay. Itu tingkat kesulitannya adalah kalau drainage-nya nggak bagus, tanahnya jadi asam, tanaman nggak mau tumbuh, dia cenderung asam. Nah, gimana dia biar netral? Mungkin pH-nya dinetralin, tambahkan penetralnya, contohnya dolomit bisa dipakai campuran, atau pasir biar dia jadi poros. Nah, Pulau Bali yang begini kecil ini udah begitu banyak. Gimana lagi contohnya dengan limestone-nya? Iya. Gimana dengan limestone solusinya gitu contohnya. Jadi semua ada kesulitan tapi semua ada solusi. Iya. Nah, itu mungkin adik-adik harus di dunia landscape itu apa ya, tuntutan pengetahuannya jauh lebih kompleks daripada yang lain. Nah, itu. Tapi asik kalau sudah masuk ke situ. Nah, apa kita seperti tadi, saran kita gimana kayak menanam bougainville itu akan membuat spirit kita naik, melihat proses itu sampai berhasil jadi bunga. Itu pakai hal kecil tapi benar-benar menumbuhkan spirit kita itu.